Halo guys, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih ada orang yang rela antri panjang berjam-jam, bahkan semalaman atau bahkan sampai ke luar negeri hanya untuk membeli sebuah iPhone keluaran terbaru? Nah, kalau dipikir-pikir, ini bukan soal butuh ponsel untuk komunikasi saja. Karena kalau hanya butuh ponsel, banyak pilihan dari merek lain yang tentunya lebih cepat dan lebih murah. Nah, ternyata fenomena ini lebih dalam dari sekedar hanya mengejar teknologi baru. Nah, terdapat peran dari faktor psikologis yang kuat di balik perilaku ini. Salah satunya adalah motivasi dan afeksi. Motivasi di sini berbicara tentang dorongan internal, tentang apa yang mendorong seseorang untuk bertindak. Apakah karena ingin tampil keren, ingin diakui, atau ingin memenuhi kebutuhan emosional tertentu. Sementara itu, afeksi berkaitan dengan emosi dan perasaan yang muncul saat berhubungan dengan suatu brand atau produk. Misalnya, rasa bangga, bahagia, percaya diri. Nah, kesemuanya itu bisa dipicu hanya dengan memegang sebuah iPhone keluaran terbaru. Supaya kita bisa lebih jelas kenapa iPhone punya kekuatan emosional yang sebesar itu, marilah kita mulai dengan mengenal apa itu iPhone dan kenapa brand ini begitu spesial di mata konsumen. Baiklah, marilah kita mulai. Apa sih iPhone itu? iPhone adalah produk smartphone premium dari Apple yang pertama kali dirilis pada tahun 2007. iPhone langsung merevolusi cara kita menggunakan ponsel. Nah, yang bikin iPhone beda itu merupakan desainnya yang minimalis, pengalaman pengguna yang sederhana, dan tentu saja ekosistem Apple yang saling terkoneksi. Mulai dari iPhone, Mac, iPad, AirPods, atau hingga ke Apple Watch. Nah, tetapi iPhone bukan cuma soal tentang teknologi. Buat banyak orang, iPhone itu udah jadi bagian dari lifestyle atau identitas diri, identik dengan kualitas, inovasi, eksklusivitas, atau bahkan status sosial dari orang tersebut. Nah, strategi Apple juga unik banget nih. Mereka lebih fokus ke user experience, bukan cuma sekedar HP yang berspek tinggi. Dan kalau soal pemasaran, Apple benar-benar bermain di ranah emosi. Lewat kampanyenya kayak Think Different atau Shoot on Off Apple. Nah, Apple juga gak cuma jual produk nih, tapi juga cerita dan rasa bangga yang menjadi bagian dari komunitasnya. Nah, sekarang kita bakal melihat dari sisi motivasi konsumen membeli iPhone. Yang pertama yaitu self-enhancement motivation. Konsumen itu merasa lebih keren dan sukses juga dan berkelas ketika menggunakan iPhone. Menggunakan iPhone itu kayak kamu orang yang modern dan juga berdaya beli tinggi. Lalu untuk yang kedua apa sih? Nah, yang kedua itu adalah status motivation. iPhone itu sering dianggap sebagai status simbol, terus juga muncul kebutuhan untuk menunjukkan pencapaian sosial melalui brand. Nah, ini itu orang-orang tuh kayak, oh, aku harus beli iPhone nih karena kayak kalau misalnya aku punya iPhone, ya aku mampu gitu, orang yang mampu gitu. Jadi menunjukkan status ekonomi seseorang. Lalu untuk yang ketiga adalah social identity dan belongingness. Nah, iPhone user itu merasa satu komunitas, misalnya dengan fitur seperti iDrop, memudahkan ketika mau mengirim gambar ataupun yang lainnya seperti iMessage, dan juga ada rasa kebanggaan kecil saat jadi bagian dari ekosistem Apple. Yang keempat adalah hedonist motivation. Nah, iPhone itu memberikan kepuasan emosional, estetika, dan juga pengalaman penggunaan yang menyenangkan. Membeli iPhone bukan karena kebutuhan atau fitur A ataupun fitur B, tapi karena ingin merasa pengalaman yang lebih premium dan juga yang lebih memudahkan pengguna. Nah, ada juga loh efek psikologis setelah kita menggunakan iPhone. Nah, dimana tuh kita merasa lebih keren, lebih produktif, atau lebih stylish. Nah, ini tuh memperkuat konsep diri positif atau positive self concept. Nah, kemudian tuh
ada social compression effect di mana ada perasaan lebih superior atau kadang tuh kita minder dibandingkan pengguna merek lain, dan iPhone juga ini sebagai alat pembanding status sosial. Nah, di sini juga Apple menjadi brand loyalty, di mana Apple ini membangun emotional attachment sehingga tuh konsumen sulit berpindah ke brand lain, dan ada bias decision making di mana konsumen tetap beli iPhone baru walaupun perubahan fiturnya tuh kecil karena brand love dan emotional bondingnya. Nah, sebagai penutup, jadi iPhone itu seringkali bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal membangun identitas diri dan juga percaya diri. Brand yang kuat kayak Apple itu sangat memahami bahwa manusia itu bukan hanya makhluk yang rasional, tapi juga sangat amat kompleks. Sekian dan terima kasih.